Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Ayo, 12 silahkan disiapkan. Siap, gerak. Sekarang hormat, gerak. Juga gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya luruskan, Ki. Geser meja sedikit. Sesuaikan dengan garis. Nah, yang lain semua yang berhubungan dengan materi silahkan disimpan. Ibu ambil absennya dulu ya. Ibu periksa kehadirannya. Tanggal berapa sekarang? 3. Alan, Aulia, Amelia, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, yuk kita explaining lagi yuk. Diletakkan penanya satu aja ke meja. Yuk kita breaking, clap, book, pen. Satu aja penanya, yang lain penanya simpan di dalam lacinya. Yuk berdiri semuanya. Fokus ya. Di tengah-tengah. Yuk. Clap, boom, clap. Boom, boom, clap. Clap, boom, boom. Boom, clap. Benar. Clap, boom, clap. Boom, boom, clap. Clap, boom, pen. Lebih baiknya kita tadarus sama-sama, kita membaca surat Al-Humazah. Masih apa? Masih. Ayo kita tahu dulu baca surat Al-Humazah.
Ananda Bu, kita perbaiki lah Bu, isi lah Bu. Nanti kita sesuaikan. Yang pertama, kesepakatan kita kehadiran. Materi kita tentang apa? Sejarah perkembangan Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah dan strategi perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah itu apa? Kejadian masa lalu. Kalau strategi, cara yang kita lakukan agar tercapainya tujuannya kan? Ya. Berarti ini adalah kita mempelajari kejadian yang ada di masa lampau dan bagaimana cara dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, sebelum Islam masuk ke Nusantara, nah namanya pada saat itu udah Indonesia atau Nusantara? Nusantara. Kapan mulai adanya nama Indonesia? Nah, iya kapan mulainya ada nama Indonesia? Sejak kemerdekaan, ya tak? Sejak kemerdekaan itu berarti kapan? 17 Agustus 1945. Apa saja yang berkembang di Nusantara? Hindu dan Buddha. Jadi pada masa itu sebelum Islam masuk sudah ada agama yang berkembang di Nusantara. Adanya kepercayaan animisme, adanya kepercayaan dinamisme, adanya agama Hindu dan Buddha. Kenapa masyarakat saat itu mau menerima Islam meskipun mereka sudah menganut agama Hindu dan Buddha? Karena pada saat itu Islam itu masuknya dengan cara yang damai. Nah, kan ada nggak kita dengar sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu dengan adanya perperangan atau pertumpahan darah ada? Yang A itu candi apa? Borobudur peninggalan agama? Hindu Buddha. Hindu Buddha. Jadi sebuah agama itu bisa diterima di masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dengan kita mempelajari materi ini, bukan hanya sebagai pengetahuan kita mengenai sejarah, tapi menambah juga pengetahuan kita mengenai bagaimana pendekatan dengan cara damai, dengan cara sikap jujur, dan kebijaksanaan itu sangat penting. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu, apalagi terutama dalam hubungan dengan keyakinan. Nah, jadi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mempelajari sejarah dan bagaimana strategi orang dulu yang datang dari luar mengajarkan Islam, itu mereka dengan cara berdagang. Menetap itulah para pedagang itu berdakwah. Dengan cara apa berdakwahnya? Pertama, dengan cara berdagangnya itu mereka jujur, nampak sama masyarakat. Oh, orang-orang ini jujur. Kemudian mereka juga melakukan pernikahan dengan masyarakat asli. Nah, dengan masyarakat asli biasanya itu dengan wanita-wanita bangsawan. Jadi itu adalah salah satu strategi. Dengan menikahi wanita-wanita bangsawan itu lebih memudahkan dalam berdakwah. Kemudian apa lagi? Dengan mereka memiliki sikap toleran. Bisa nggak kalau seandainya orang baru datang terus sifatnya buruk, apa yang ada di pikir sama kita? Mau kita jadikan contoh? Enggak. Tapi kalau datang orang-orang akhlaknya baik, etikanya baik, apalagi orang Indonesia itu terkenal memiliki sikap ramah tamah, ya kan? Tambahlah orang itu merasa senang, merasa tertarik dengan apa yang diajarkan oleh para pendatang. Nah, jadi dengan kita mempelajari ini, mempelajari strategi sejarah dan strategi perkembangan Islam di Indonesia,
Nah, ini bisa mengajarkan kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari pun kita perlu menjaga sikap toleransi, kemudian sikap terbuka dan menghargai keragaman. Apapun yang terjadi di masyarakat kita, kita harus bisa menghargai keragaman. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Coba bacakan. Apa tujuan pembelajaran kita, Lan? Siswa mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terus? Siswa mampu menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Berarti Ananda semua yang pertama harus mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, Ananda semua harus bisa menjelaskan bagaimana strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, sebelum mulai kita lakukan seperti biasa asesmen awal. Yang nggak bawa HP udah yang perintah untuk asesmen awalnya. Jangan di sini. Nah, sekarang pembelajaran kita itu menggunakan namanya model pembelajaran TPEC. Nah, TPEC singkatan dari teknologi, pedagogik, konten dan knowledge. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini itu Ananda menggunakan HP. HP-nya semuanya boleh dikeluarkan. Jadi nanti Ananda silakan duduk per kelompok. Kemudian Ananda di LKPD ini ada ibu kirim link, dan di grup kelas kita itu nanti ibu kirim linknya juga. Silahkan Ananda baca, Ananda tonton dalam berkelompok, duduk dengan kelompoknya masing-masing, kemudian ditonton. Nah, setelah itu silahkan Ananda berdiskusi mengenai apa materi yang Ananda tonton. Ya, setelah itu membuat hasil diskusinya dalam bentuk poin. Nah, kalau belum lengkap rasanya di dalam HP, bisa cari di buku paket. Ya, buku paketnya nanti dibagikan di. Duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Karena ada di lampu, lihat di papan tulis dulu. Ini adalah peta interaktif masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada 4 teori. Ya, 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat itu letaknya di mana? India. Nah, jadi Gujarat itu ini letaknya ya. Ini Gujarat. Nah, ini Gujarat di India. Kemudian menurut teori Gujarat, Islam itu datang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Indonesia. Tempatnya di mana? Nih, ayo kita lihat. Tempatnya di Aceh. Ini dari sini. Gujarat ya.
Gujarat sini ya. Dari sini kemudian para pedagang, nah itu mereka pergi ke Indonesia. Dari sini nih panah ibunya, panah sini ke dia ke Aceh. Ke Aceh. Nih, nah di sini letaknya di Aceh. Nah, di Aceh sini dibuktikan dengan apa? Dikatakan menurut teori ini buktinya itu karena adanya makam Malikul Saleh, Sultan Malikul Saleh. Ini makamnya, makam Sultan Malikul Saleh. Sekarang silakan lihat LKPD-nya. Ibu kirimkan link videonya, silahkan kamu tonton dan dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu nanti dipresentasikan lagi ya. Dikerjakan video nih. Kedua video. Yang kedua itu jalur masuk. Nanti kita tambah. Makanya itu bisa untuk penamanya lihat di buku ya. Di video itu cuma 3 teori. Berarti nanti silakan cari di buku aja. Ini toko-toko tuh orangnya kok. Ya, tokoh. Teori prosesnya agama Islam Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara para perdagangan yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang satunya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh Mario. Kepada Mario dipersilakan. Jadi moderator perhatikan ya. Masjid Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang muslim dari Arab Indonesia Barat, daerah pantai barat Kota Utara. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Apa dia? Apa kesimpulan materi hari ini? Setempat ada 4 teori yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia di Nusantara, yaitu teori Gujarat, Persia, Cina, dan Arab. Oke, jadi Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai. Tapi kalau di beberapa daerah seperti masuknya Islam di Romawi atau di mana itu melalui peperangan atau militer kan?
mengatakan tentang masuknya Islam yaitu teori Barat, Persia, Cina, dan Arab. Strategi yang digunakan selain dengan cara berdagang, pernikahan, pendidikan, politik, budaya, dan tasawuf. Jadi strategi yang digunakan itu ada 6 ya. Nah, itu perlu diingat, maksudnya Islam ke Nusantara. Nah, refleksi pembelajaran pada hari ini, bagaimana strategi dakwah Islam pada masa masuknya Islam di Nusantara itu relevan dengan konteks dakwah di masa kini. Gimana refleksinya? Ayo Luna. Islam disebarkan menggunakan seni dan budaya untuk menyampaikan dakwah. Pada masa kini kita bisa memanfaatkan media modern dan seni kontemporer. Nah, jadi relevansinya kalau pada dulu disesuaikan. Nah, kalau dulu digunakan sama Wali Songo menggunakan wayang. Tadi dikenakan kan seperti siapa tadi Wali Songonya? Sunan Kalijaga. Diambilnya cerita siapa tadi? Ramayana dan Mahabharata. Dibalutlah, disisipkanlah nilai-nilai Islam di situ. Kalau sekarang bagaimana? Bisa dengan kita menggunakan media sosial. Kita adaptasikan dengan perkembangan pada masa ini. Ya kan? Besok itu ibu minta semuanya ada. Ya, kamu cari tugas bagaimana peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo ada berapa?